Saya Aliman Edam, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika Kristen, landasan moral dalam iman. Apa itu etika Kristen? Jadi etika Kristen merupakan cabang dari filsafat moral yang berlandaskan pada ajaran Yesus Kristus, serta tradisi yang terdapat dalam Alkitab. Etika ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Kristen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Prinsip utama dalam etika Kristen adalah kasih, yang dinyatakan melalui dua perintah utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikut dasar-dasar etika Kristen. Yang pertama, apa itu dasar-dasar etika Kristen? Jadi teman-teman, dasar-dasar etika Kristen berakar pada ajaran Alkitab, terutama ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih agape atau kasih tanpa syarat, yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kasih ini menjadi inti dari semua tindakan moral yang dilakukan oleh umat Kristen. Selain kasih, keadilan, kesetiaan kepada Tuhan, dan pengampunan juga menjadi elemen yang paling penting dalam etika Kristen. Ajaran Yesus Kristus tentang kasih tercermin dalam dua perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kedua perintah ini merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, kasih menjadi landasan moral utama dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut yang kedua, siapa yang mengembangkan dasar-dasar etika Kristen? Ya, dasar-dasar etika Kristen berasal dari ajaran Yesus Kristus sendiri dan diteruskan oleh para rasul seperti Santo Paulus. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menekankan pentingnya kasih sebagai inti dari kehidupan Kristen. Selain itu, tokoh-tokoh teologi seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan etika Kristen. Santo Agustinus menekankan bahwa kasih kepada Tuhan adalah tujuan tertinggi dari kehidupan manusia. Ia juga mengajarkan bahwa kasih kepada sesama harus didasarkan pada kasih kepada Tuhan. Sementara itu, Thomas Aquinas mengintegrasikan bahwa hukum alam dengan ajaran Alkitab untuk memberikan kerangka etika yang sistematis. Berikut yang ketiga, mengapa dasar-dasar etika Kristen penting? Jadi teman-teman, dasar-dasar etika Kristen sangat penting karena memberikan panduan moral bagi umat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Prinsip-prinsip utama membantu umat memahami bagaimana menerapkan kasih dan keadilan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Selain itu, etika Kristen juga memberikan kerangka untuk menghadapi dilema moral dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hubungan antara hukum dan kasih dalam etika Kristen. Yang pertama, apa hubungan antara hukum dan kasih? Ya, dalam etika Kristen, hukum dan kasih tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hukum memberikan pedoman tentang apa yang benar dan apa yang salah secara moral, sementara kasih menjadi motivasi utama dalam menjalankan hukum tersebut. Yesus mengajarkan bahwa hukum harus dipahami melalui konteks kasih, bukan sekedar aturan legalistik yang kaku. Kasih menjadi prinsip utama yang mengarahkan penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, mengubah hati manusia melalui kasih agape. Yesus menyatakan bahwa ia datang bukan untuk menghapus hukum, tetapi untuk menggenapinya. Dengan demikian, hukum menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mengapa hubungan ini penting? Hubungan antara hukum dan kasih sangat penting karena membantu umat memahami esensi dari hukum itu sendiri. Tanpa kasih, hukum hanya menjadi aturan kaku yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kasih, hukum menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Contoh studi kasus, seorang dokter Kristen dihadapkan pada dilema, apakah dia akan memberikan perawatan kepada pasien yang tidak mampu membayar biaya medis. Hukum medis memungkinkan kewajiban dokter untuk menagih biaya tersebut, tetapi kasih mendorongnya untuk membantu pasien tanpa memandang status keuangan mereka. Berikut 3 hukum teori terkait. Yang pertama, hukum ilahi. Teori ini menyatakan bahwa moralitas dan kewajiban etis berasal dari perintah atau kehendak Tuhan. Apa yang benar secara moral adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan apa yang salah secara moral adalah apa yang dilarang olehnya. Sumber utama pengetahuan moral adalah wahyu ilahi atau Alkitab. Contoh studi kasus, sebuah keluarga Kristen menghadapi keputusan yang sangat sulit mengenai perawatan medis untuk anak mereka yang sakit parah. Dokter merekomendasikan transfusi darah, namun keyakinan agama keluarga tersebut melarang praktik ini berdasarkan interpretasi ayat Alkitab tertentu. Dalam perspektif teori hukum ilahi, keputusan etis yang benar adalah mengikuti perintah Tuhan, sebagaimana mereka pahami meskipun bertentangan dengan saran medis. Berikut yang kedua, teori hukum alam Kristen.
Teori ini yang dikembangkan secara signifikan oleh Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa ada tatanan moral objektif yang tertanam dalam alam semesta dan dapat dipahami melalui akal budi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hukum alam mencerminkan tujuan dan rancangan Tuhan bagi manusia, dan tindakan yang sesuai dengan kodrat manusia dan tujuannya adalah baik secara moral. Contoh studi kasus sebuah gereja Kristen berdiskusi tentang pernikahan sesama jenis. Berdasarkan teori hukum alam Kristen, beberapa anggota berpendapat bahwa pernikahan secara alami ditunjukkan untuk persatuan antara pria dan wanita untuk prokreasi, sesuai dengan rancangan Tuhan dalam penciptaan. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis dianggap tidak sesuai dengan hukum alam, dan dengan demikian tidak bermoral. Berikut yang ketiga, yaitu teori etika kasih. Teori ini menempatkan kasih agape sebagai prinsip moral tertinggi dalam fondasi dari sebuah keputusan etis Kristen, mengacu pada perintah utama Yesus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang paling benar secara moral adalah tindakan yang paling penuh kasih dalam situasi tertentu. Hukum dan aturan dipandang sebagai pedoman yang harus diinterpretasikan dan diterapkan melalui lensa kasih. Etika situasional adalah salah satu bentuk ekstrim dari teori ini. Contoh studi kasus, seorang anggota jemaat Kristen mengetahui bahwa temannya melakukan pencurian kecil dari toko untuk memberi makan keluarganya yang sedang kelaparan. Dari perspektif etika kasih, anggota jemaat tersebut mungkin bergumul antara kewajiban menegakkan hukum dan dorongan untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada temannya yang sedang kesulitan. Keputusan etis yang penuh kasih mungkin melibatkan tidak melaporkan temannya, tetapi justru menawarkan bantuan dan dukungan praktis. Ketiga teori ini memberikan kerangka yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami dan menerapkan etika Kristen. Teori hukum ilahi menekankan otoritas Tuhan, teori hukum alam Kristen menekankan tatanan ciptaan dan akal budi, sementara teori etika kasih menekankan prinsip relasional kasih sebagai panduan utama. Dalam praktiknya, umat Kristen seringkali menggunakan kombinasi dari perspektif ini dalam membuat keputusan moral. Berikut 3 pendekatan utama. Yang pertama, etika situasional. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada situasi spesifik dengan fokus pada prinsip kasih sebagai landasan utama. Yang kedua, etika dan teologis. Pendekatan ini berfokus pada kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan hasil atau konsekuensi tindakan. Yang ketiga yaitu etika teleologis. Pendekatan ini menilai tindakan berdasarkan hasil atau manfaat terbesar bagi banyak orang. Dalam etika situasional, keputusan diambil berdasarkan konteks spesifik dengan mempertimbangkan prinsip kasih. Sedangkan etika dan teologis menekankan aturan moral seperti jangan membunuh atau jangan mencuri sebagai kewajiban universal. Sedangkan untuk etika teleologis mengevaluasi tindakan berdasarkan dampak positif atau manfaat terbesar bagi komunitas. Berikut kesimpulan, etika Kristen menawarkan kerangka moral yang kuat berdasarkan ajaran Alkitab. Dengan prinsip utama kasih agape, hubungan antar hukum dan kasih menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan dengan motivasi cinta kepada Tuhan dan sesama. Pendekatan etika situasional, teologis dan teleologis memberikan perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan moral, sehingga umat dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi mereka. Dengan memahami dasar-dasar etika Kristen serta hubungan antar hukum dan kasih, manusia dapat menjalani kehidupan yang mencerminkan kehendak Tuhan, sekaligus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.